Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang yang sombong dengan angkuh menantang Tuhan dan berakhir tragis, tenggelam bersama ciptaannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Pada awal abad ke-20, di era kemajuan teknologi yang berkembang pesat, berdirilah seorang insinyur bernama Edward Harmon. Lahir di Belfast, Irlandia, ia telah bermimpi sejak kecil menciptakan kapal terbesar dan terkuat di dunia. Edward percaya bahwa dengan otaknya yang jenius dan hasrat tak tergoyahkan, ia mampu mencetak sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Edward Harmon bukanlah orang biasa. Ia dikenal keras kepala dan penuh ambisi. Di usia 35 tahun, ia telah menjadi kepala insinyur di Harland and Wolff, galangan kapal terbesar di dunia kala itu. Edward tak hanya ingin membuat kapal, ia ingin menciptakan simbol kemajuan manusia, sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Dan itulah awal mula lahirnya gagasan Titanic. Aku ingin menciptakan kapal terbesar, terkuat, dan tak terkalahkan. Sebuah keajaiban yang bahkan Tuhan pun tak bisa tenggelamkan, katanya suatu sore kepada tim insinyurnya. Kata-kata itu menimbulkan kekaguman sekaligus keraguan di hati banyak orang. Dengan pendanaan dari White Star Line, Edward mulai merancang Titanic. Kapal itu direncanakan akan memiliki panjang hampir 269 meter, dengan ketinggian seperti gedung 11 lantai. Itu adalah proyek paling ambisius di masanya. Tidak ada kapal yang lebih besar, lebih megah, atau lebih mewah yang pernah dirancang sebelumnya. Ketika konstruksi Titanic dimulai, Edward bekerja siang dan malam untuk memastikan setiap detail sempurna. Ruang dansa bertabur kristal, tangga megah berukir indah, dan kamar-kamar mewah dengan fasilitas terbaik. Ia memastikan setiap aspek kapal mencerminkan superioritas manusia atas alam. Lebih dari itu, Titanic akan dilengkapi 16 kompartemen kedap air, menjadikannya hampir tidak mungkin tenggelam. Di sela-sela pekerjaannya, Edward sering berkata dengan penuh keyakinan, Titanic adalah simbol supremasi manusia atas lautan. Tidak ada badai, gelombang, atau bahkan Tuhan yang mampu menghentikan kapal ini. Ucapan itu menciptakan sensasi. Media memuat beritanya, memuji kapal yang disebut-sebut akan menjadi tonggak sejarah pelayaran dunia. Namun, di balik hiruk-pikuk tersebut, beberapa orang memperingatkan Edward bahwa kesombongannya berbahaya. Seorang pekerja tua di galangan kapal pernah mendatanginya. Tuan Harmon, tidak ada manusia yang tak bisa ditantang oleh alam. Anda harus hati-hati dengan kata-kata Anda, katanya dengan nada bijaksana. Edward hanya tertawa. Kakek tua, Anda tidak mengerti zaman ini. Kita sedang membangun masa depan. Titanic adalah bukti bahwa manusia bisa mengendalikan segalanya. Namun, di balik sikap sombongnya, Edward juga menyimpan ketakutan yang mendalam. Meskipun ia sering menunjukkan wajah penuh percaya diri di hadapan publik, setiap malam ia bermimpi buruk tentang ombak raksasa dan dinginnya kedalaman laut. Tapi ambisinya membutakan dia dari rasa gentar itu. Akhirnya, pada tahun 1912, Titanic siap untuk diluncurkan. Ribuan orang hadir untuk melihat kapal itu pertama kali mengapung di atas air. Sebagai simbol kebanggaan, Edward berdiri di atas dek utama, melambai pada kerumunan. Ini adalah mahakarya manusia. Ingatlah hari ini. Karena Titanic akan mengubah sejarah selamanya, katanya penuh semangat. Sorak-sorai menggelegar. Seluruh dunia terpana oleh Titanic, kapal yang diklaim sebagai puncak kecanggihan teknologi. Tiket kelas 1, dengan fasilitas mewah yang dirancang untuk bangsawan, laris manis. Begitu pula tiket kelas bawah, yang menjadi harapan para emigran untuk mencari kehidupan baru di Amerika. Pada tanggal 10 April 1912, Titanic berlayar dari Southampton menuju New York. Di dermaga, keluarga dan kerabat melambaikan tangan kepada para penumpang, berharap perjalanan mereka aman. Edward juga ikut dalam pelayaran perdana itu. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah pembuktian bahwa ia benar, bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang tak tertandingi. 4 hari setelah keberangkatan, Titanic melaju dengan kecepatan penuh melewati Samudera Atlantik Utara. Meski telah menerima beberapa peringatan tentang gunung es, Edward dan kapten kapal, Edward Smith, mengabaikannya. Titanic terlalu kuat untuk tenggelam. Bahkan jika kita bertabrakan dengan gunung es,
Kerusakannya tidak akan cukup besar untuk menenggelamkan kapal ini, ujar Edward Harmon kepada kapten dengan penuh keyakinan. Namun, sekitar pukul 23.40 pada tanggal 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es yang sangat besar. Benturan itu merobek lambung kapal sepanjang lebih dari 90 meter, mematahkan klaim tentang ketahanannya. Air laut mulai masuk dengan cepat. Ketika Edward mengetahui kerusakan tersebut, wajahnya memucat. Meskipun ia tetap terlihat tenang di depan para penumpang, dalam hatinya, ia tahu bencana besar sedang terjadi. Tidak mungkin. Kompartemen kedap air tidak boleh gagal seperti ini. Ini pasti kesalahan manusia, ia berteriak dalam kepanikan. Dalam waktu 2 jam 40 menit, Titanic mulai tenggelam. Edward berkeliling kapal, melihat ratusan penumpang berebut naik ke sekoci. Banyak yang memohon pertolongannya, tetapi Edward tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Jumlah sekoci tidak cukup untuk semua orang. Saat Titanic perlahan terjun ke kedalaman lautan, Edward menyadari kesalahannya. Seluruh hidupnya, ia membangun karir dengan melawan alam. Ia berani menantang kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dalam sisa waktunya, Edward memilih duduk di ruang kendali kapal, menatap potret keluarganya yang ia bawa. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dari menyadari bahwa ambisinya adalah akar dari tragedi ini. Ini semua salahku, bisiknya. Tangisannya tenggelam di antara suara jeritan dan air yang mulai memenuhi kapal. Keesokan harinya, berita tentang tenggelamnya Titanic mengejutkan dunia. Lebih dari 1.500 jiwa melayang dalam tragedi itu, termasuk Edward Harmon. Titanic, kapal yang diklaim tak bisa tenggelam, kini menjadi lambang kesombongan manusia. Nama Edward Harmon yang pernah dielu-elukan sebagai jenius akhirnya dikenal sebagai simbol peringatan akan arogansi. Ia meninggalkan jejak berupa pelajaran pahit bagi generasi berikutnya, bahwa manusia, dengan segala kecerdasannya, tetap tak mampu melawan kekuatan alam dan takdir. Dan di dasar Samudera Atlantik Utara, Titanic berbaring abadi, bersama ambisi dan kesalahan seorang pria yang berani menantang Tuhan. Dari cerita ini, kita bisa mengetahui bahwa kesombongan dan keangkuhan manusia seringkali membawa kehancuran. Ambisi untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh alam adalah usaha yang penuh risiko. Edward Harmon, dengan segala kejeniusannya, telah mengajarkan kepada kita pentingnya rendah hati dan menghargai kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Titanic menjadi pengingat bahwa meskipun manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mencipta, kita tetap terikat pada hukum alam dan takdir. Sebuah pelajaran berharga untuk senantiasa bijak dan rendah hati dalam menjalani kehidupan.